acara ketatanegaraan. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas terkait analisis pembuktian putusan pengujian pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Studi putusan nomor 22 garing PUU garing 15 Romawi garing 2017. So, sebelum berlanjut video ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asti dan Saya Prima Elizabeth Romanu. Saya Stefani Tamuna. Dan saya Gerson Udara Penoko. Saya Geraldo Kevin Gewa Tumulawa. Dan saya Herli Paulus Poto. Saya Angel Priscilia Ugur. Saya Indra Ayu Permata Bahre. Nah guys, itu dia teman-teman dari kelompok 4. Selamat menikmati video kami. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Endang Wasrina, Marianti, dan Rasmina. Diwakili oleh kuasa hukumnya Ajeng Gandini, para pemohon menyampaikan perbaikan atas masukan Hakim Maria Farida Indrati yang menyebut harus ada perbandingan dengan negara lain. Oke guys, jadi pasti kalian penasaran kan bagaimana latar belakang atau background dari masalah yang kami angkat. So, kali ini teman saya Indah yang akan menjelaskan tentang background dari masalah yang kami angkat. Hai Indah. Halo. Hai Indah, jadi saya dan teman-teman online penasaran banget latar belakang apa sih yang menjadi background dari masalah yang kita angkat ini. Menjadi latar belakang dari studi putusan yang kami ambil itu adalah Mahkamah Konstitusi atau MK itu memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelesaikan sengketa, kewenangan MK menggunakan berbagai alat bukti, seperti surat atau dokumen resmi, keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti elektronik host. Kemudian proses pembuktian ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat dan adil. Dalam kasus ini akan dibahas mengenai alat bukti dalam perkara pemohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon diajukan oleh 3 orang perempuan, yaitu ada pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 yang telah mengalami perkawinan di usia yang sangat muda nih, yaitu anak usia 13 hingga 14 tahun. Mereka menggugat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengizinkan perempuan menikah pada usia 16 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 19 tahun. Begitu, host. Wow, jadi usianya itu sangat rentan ya? Iya, betul sekali. Wow, terima kasih Indah. Wow, latar belakangnya sangat bagus ya dari masalah yang kita angkat. Di sini teman-teman, saya merumuskan satu rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana sih alat bukti yang diuraikan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Nah, semakin memanaskan pembahasan kita pada malam hari ini. Pasti teman-teman penasaran juga kan terkait dengan bagaimana sih kronologis kasusnya? Check it out! Selanjutnya, teman kelompok saya Kevin yang akan menjelaskan terkait dengan kronologis kasus. Kepada Kevin, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kronologi kasus yang kami ambil, yaitu di mana pemohon 1 adalah warga negara Indonesia yang dinikahkan pada usia 14 tahun dengan pria berusia 37 tahun karena faktor ekonomi, dan akibat perkawinan ini, pemohon 1 harus berhenti sekolah serta kehilangan hak atas pendidikan dan menghadapi kesulitan ekonomi dengan nafkah 20.000 per hari. Selain itu, dia mengalami dampak kesehatan serius berupa infeksi organ reproduksi karena fisiknya belum siap dengan berhubungan seksual. Orang tua pemohon 1 menyesali keputusan menikahkannya karena perkawinan anak tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Pemohon 1 berargumen bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan melanggar hak konstitusional termasuk hak atas pendidikan, kesehatan,
serta tumbuh dan berkembang sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 2 adalah seorang individu warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan uji material terkait pernikahan anak. Pada usia 14 tahun, pemohon 2 dipaksa menikah dengan pria berusia 33 tahun akibat kondisi ekonomi keluarganya yang sulit dan adanya utang piutang antara ayah pemohon 2 dan juga calon suaminya. Meskipun pemohon 2 sempat menolak dan mencoba untuk membunuh diri, ia akhirnya terpaksa melangsungkan pernikahan karena ancaman terhadap dirinya dan ibunya. Dengan demikian, pemohon 2 mengajukan permohonan uji material untuk menuntut perlindungan hak konstitusinya yang dilanggar oleh pernikahan anak. Berikutnya, pemohon 3 merupakan WNI yang berusia 13 tahun dipaksa menikah dengan pria 25 tahun karena masalah ekonomi orang tuanya. Semasa pernikahan, pemohon 3 mengalami KDRT dan juga merasa relasi kuasa tidak seimbang dengan orang lain. Dari hal tersebut terbukti bahwa pemohon 3 mengalami pernikahan anak, di mana dia kehilangan hak konstitusionalnya termasuk kesehatan, pendidikan, dan juga perkembangan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembuktian dalam perkara konstitusi. Yang pertama, untuk memberikan kepastian akan kebenaran secara material, adanya fakta hukum, peristiwa hukum, dan hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Jadi sama sekali bukan untuk kebenaran formal. Yang kedua, MK memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Yang ketiga, untuk sahnya beban pembuktian dan penilaian pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Wah, pembahasannya semakin panas teman-teman. Selanjutnya, teman saya Herli yang akan menjelaskan apa aja sih yang menjadi alat bukti dalam perkara yang kami angkat. Kepada teman Herli, dipersilakan. Oke teman Asti dan teman online, dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 6 dalil yang dapat diajukan dan harus dibuktikan seorang pemohon. Masing-masing tersebut adalah yang pertama itu pembentukan undang-undang tidak memenuhi formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga maupun segala prosedur pembentukannya. Yang kedua, materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, kewenangan lembaga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar, baik sebagai atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil oleh lembaga negara lain secara bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan yang keempat, partai politik tertentu melakukan atau mengubah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU telah dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, atau Wakil Presiden, dan perhitungan yang benar adalah sebagaimana dibuktikan pemohon. Bagian yang keenam, Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Begitu teman Asti. Ya, begitu dia teman-teman. Jadi ada 6 dalil yang harus dibuktikan dan diajukan oleh seorang pemohon dalam perkara ini. Selanjutnya, tadi teman Herli sudah menjelaskan terkait dengan 6 dalil yang ada dalam perkara ini. Selanjutnya, teman saya Gerson yang akan menjelaskan alat bukti yang dapat memperkuat dalil dalam perkara ini. Kepada teman Gerson, saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alat bukti yang diuraikan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini alat bukti yang pertama, bukti surat atau tulisan dari putusan ini menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya para pemohon
mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan tanda bukti P13. Dan yang kedua, pembuktian oleh para pemohon, keterangan ahli, kesaksian pribadi sebagai bukti empiris dan kerugian hak konstitusional. Oke, teman Gerson, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman alat bukti yang dapat memperkuat dalil, yaitu ada dua. Yang pertama, bukti surat dan tulisan, dan juga pembuktian oleh para pemohon keterangan ahli. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami rumuskan, yaitu di mana pembuktian dalam perkara pengujian Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional anak, khususnya anak perempuan. Selanjutnya, para pemohon juga membuktikan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan itu yang membedakan antara laki-laki yaitu 19 tahun dan juga perempuan yang 16 tahun. Bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, serta melanggar hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan diri dari diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana pembuktian dilakukan melalui bukti surat, keterangan ahli, serta kesaksian pribadi yang menunjukkan kerugiannya akibat perkawinan anak. Nah, Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan bahwa frasa usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memberi waktu 3 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Sekian video presentasi dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Acara Ketatanegaraan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pull your panties down from under you.